Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Oleh karena kasih kemurahan Allah, kita bersama-sama boleh berada di tempat ini. Kita mau berbakti kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, memuji, memuliakan namanya, diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari persiapkan diri kita, hati kita, pikiran kita hanya fokus tertuju pada ibadah pagi hari ini. Mari saya memberikan waktu untuk Bapak Ibu dapat berdoa secara pribadi, minta pimpinan daripada Tuhan, Roh Kudus menyertai, sehingga apa yang kita naikkan pada Tuhan, Tuhan berkenan dan Tuhan dimuliakan. Saya akan mendukung dengan pembacaan firman Tuhan. Bersorak-soralah bagi Allah, hai seluruh bumi, bermasmurlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaan manusia, pekerjaanmu, oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermasmur bagimu, memasmurkan namamu. Amin. Yesuslah Allah yang hidup. Dia bangkit dari kematian, menyelamatkan kita semua. Untuk itu segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Dia. Kita akan menaikkan pujian syukur kita kepada Allah karena kasih-Nya begitu besar dinyatakan dalam kehidupan kita. Kasih-Nya begitu besar dinyatakan dalam penyertaan kepada kita, dan kasih-Nya begitu besar dinyatakan ketika Dia mati di kayu salib untuk menebus kita semua. Mari saya undang coba berdiri bersama-sama. Dengan kesungguhan hati kita akan pujian, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Mari kita berdiri bersama-sama dengan pujian syukur kita. Seperti kasih-Mu, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Ada kasih seperti kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan, bersyukurlah, karena kasih setia-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu, kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi
Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukurlah kepada Tuhan untuk kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukurlah, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Kami menyembah-Mu. Ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Hanya Dialah Tuhan yang layak ditinggikan dan dipuji. Dimuliakanlah Dia dan tinggikanlah Tuhan. Ditinggikan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kau Rajaku yang bertata, yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kau Raja, ditinggikan, dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Dialah Raja yang hidup. Kau Rajaku yang bertata, yang bertata, haleluya, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, ditinggikan, dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan, haleluya. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kau Raja, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kau Rajaku, Yesus, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Kami bersyukur Tuhan,
mempunyai Allah yang begitu kasih kepada kami. Kasih setiamu nyata dalam kehidupan kita Tuhan. Ketika Engkau mati di atas kayu salib untuk menebus kami semuanya. Dan pagi hari Tuhan, kami meninggikan, kami mengagungkan, kami memuliakan satu-satunya Tuhan yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Pagi hari Tuhan, kami beribadah kepadamu, kami berbakti kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati, memimpin, menyertai ibadah pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga sampai pada akhirnya. Dan kami yakin, kami percaya Tuhan, berkat-Mu mengalir di atas kami. Dan kami pulang tidak seperti kami datang, tetapi kami pulang boleh membawa damai, sejahtera, sukacita yang berasal daripada Engkau saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah pagi hari dalam tangan kuasa-Mu di dalam satu nama Tuhan kami yang hidup, Yesus Kristus. Kami telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali, Bapak Saudara. Pagi hari ini kita akan disambut oleh Pak Pendeta Stefanus. Kami persilahkan. Baik, salam. Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama kita tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun bagi seluruh jemaat yang beribadah pada pagi hari ini. Amin. Sekali lagi, salam. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tentu kita terus mengucap syukur karena kasih Tuhan yang besar yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita bersama-sama, sehingga kita boleh terus setia mengiring Tuhan. Ya, tidak terasa sudah di bulan September Bapak Ibu Saudara. Beberapa bulan ke depan kita sudah di akhir tahun, di penghujung tahun. Sungguh kasih, penyertaan, dan berkat Tuhan yang luar biasa yang dilimpahkan di dalam setiap kehidupan kita bersama-sama, sehingga pagi hari ini kita boleh hadir di tempat ini, di gereja ini untuk kita beribadah. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita mau sembah Dia, kita mau tinggikan namanya, dan kita mau bersama-sama memberikan yang terbaik dari kehidupan kita untuk kita memuliakan Tuhan. Buka hati pagi hari ini untuk kebenaran firman Tuhan, supaya kita terus dikuatkan, diteguhkan, dididik, dan diajar di dalam kebenaran firman Tuhan. Selamat datang, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Yesus sanggup melakukan segala perkara untuk kita. Ketika kita setia, kita taat, kita percaya kepadanya, apapun yang kita hadapi, apapun tantangan dalam kehidupan kita, Tuhan akan campur tangan, bahkan di luar dari apa yang kita pikirkan. Mari bersama-sama kita bersuka cita menaikkan pujian. Apa yang tak pernah kita lihat oleh mata, apa yang tidak pernah kita dengar oleh telinga kita, tapi Tuhan sediakan bagi kita orang-orang yang setia dan percaya kepadanya. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah
dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Mari saudara jemaat beri bersama-sama mereka pujian nih. Pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Amin. Allah kita sanggup melakukan segala perkara. Kalau Tuhan ada di pihak kita, kita akan menjadi lebih dari pemenang karena hidup kita taat dan setia kepadanya. Kembali kita bersukacita, kita bertepuk tangan, memuliakan, meninggikan Dia, Allah kita yang hidup. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Apapun yang kita hadapi, apapun yang menantang dalam hidup kita, kita percaya pada Yesus. Yesus akan memberi pertolongan dan kita boleh menjadi lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya.
bisa lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Amin. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, bisa lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu Saudara. Mari bersama-sama kita akan membuka Alkitab kita. Firman Tuhan pagi hari ini diambil dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-12, satu ayat. Kita akan baca bersama-sama dua kali. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-12, satu ayat kita akan baca bersama-sama dan nanti akan dikupas lebih lanjut penyampaian firman Tuhan dengan judul Mengenal Yesus dengan Benar. Sudah semuanya? 2 Timotius pasal yang pertama 22 dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Itulah sebabnya aku menderita semua ini, tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa di dalam kuasa melihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada akhir Tuhan. Sekali lagi, 1, 2, 3. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan yang nanti akan dikupas lebih lanjut dalam penyampaian kebenaran firman Tuhan. Kita akan meresponi kebenaran firman Tuhan ini dengan menaikkan pujian, berdiri atas janji penebus. Janji Rajaku, puji syukur bagi Kristus ku seru. Sepanjang abad bergema nyanyianku, yakin akan janji penebus. Janji Tuhan Yesus, ku berdiri atas janji penebus. Ku berdiri atas janji yang teguh, walau topan bimbang ragu sumber kemenanganku, yakin akan janji penebus. Ku berdiri atas janji Tuhan Yesus. Ku janji penebus. Ku berdiri atas janji yang
janji Tuhan Yesus, ku berdiri atas janji penebus. Ada janji yang pasti, janji keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita untuk fokus dalam penyampaian kebenaran firman Allah. Biarlah firman Allah yang selalu menuntun, memberkati, menyertai dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya undang jemaat beri bersama-sama, kita menaikkan pujian. Marilah kuasa Roh Kudus sebagai persiapan kita mendapatkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri menaikkan pujian ini dengan persiapan kita untuk mendapat kebenaran firman Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikian jiwa kita merindukan kebenaran firman Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku. Demikianlah jiwaku, haus akan Engkau, ku rindu selalu, ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh, pulihkanku, pulihkanku, bagaikan tanah kering yang merindukan air. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku Tuhan, demikianlah jiwaku, haus akan Engkau. Haleluya. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku. Amin. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah. Statement yang dia sampaikan yang terkenal, oh, Papa nggak ingat itu. Nah kemudian anak saya itu menyampaikan begini, Bapak Ibu Saudara, saya menyitir ya, saya mengutip dari pernyataan beliau, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, pernyataan Pendeta Bikman Sirait almarhum. Iman sebiji sesawi atau iman yang kecil itu dapat memindahkan gunung. Kalau engkau punya iman sebiji sesawi saja dan berkata gunung ini pindah, maka gunung ini akan pindah, kan begitu kalau dalam firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi iman yang benar, meskipun gunungnya tidak pindah, dalam artian kalau dalam kehidupan kita
Mungkin kita ini berdoa, kita bergumul, kita belum dijawab Tuhan, tetapi kita tetap percaya, gunungnya tidak pindah, tetapi kita tetap beriman dan percaya kepada Yesus. Lah itulah iman yang benar. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali Tuhan mengizinkan dalam kehidupan kita bagaimana kita diproses. Kalau kita melihat iman yang benar itu ada pada kehidupan seorang Sadrak, Mesak, dan Abednego di dalam Daniel pasal 3 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Mari Bapak Ibu bisa membuka ayat ini. Daniel pasal 3 ayat yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-18, firman Tuhan mengatakan demikian. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, ya, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan tuanku ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Kemarin di KPW, Pak Diakon Gatot itu tanya pada anggota KPW, siapa yang menjadi idola Bapak Ibu tokoh Alkitab ya, selain Yesus gitu. Ada yang menjawab Daud, ada yang menjawab Esther, ada yang menjawab tokoh-tokoh yang lain yang terkenal Daniel dan lain sebagainya. Nah Pak Diakon Gatot yang menjadi tokoh idolanya adalah ini Bapak Ibu Saudara, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orangnya ada di atas ya. Jadi karena apa? Karena imannya yang luar biasa. Maksudnya apa? Ditolong nggak jadi masalah. Sing penting sekali Yesus tetap Yesus, kan begitu. Bapak Ibu Saudara, apakah kita mampu melakukan hal yang demikian? Pertanyaannya di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Karena kita sedang ada di dalam sebuah realita yang begitu luar biasa. Murid-murid Yesus yang jumlahnya 12, satu patah di tengah jalan. Kalau orang puasa itu mokel ya, gugur di tengah jalan Yudas. Dan dari 11 murid yang usianya lanjut hanya Yohanes. Sebenarnya Yohanes meh dibunuh Bapak, dimasukkan dalam kuali ya, digoreng tapi nggak mati, dibuang di Pulau Patmos dan menuliskan kitab Wahyu. Yang lain matinya sebagai martir, Bapak Ibu Saudara. Thomas yang pernah juga tidak percaya kebangkitan Yesus, matinya Bapak Ibu Saudara itu mati di India karena dia memberitakan Injil. Kalau Bapak Ibu lihat, kenapa mereka berani membayar harga? Kenapa mereka rela menderita? Mengapa mereka berani bertaruh nyawa? Karena mereka punya pengenalan yang benar akan Kristus. Karena di dalam dialah ada kehidupan yang kekal. Itu pertama. Kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali di dalam 2 Timotius pasal pertama, masih di dalam ayat 12 ini saja. Tidak malu ya. Tidak malu mengikut Yesus, percaya Yesus, beriman kepada Yesus. Ini ada banyak jemaat yang hidup di tengah-tengah masyarakat kan, ya. Apakah kita berani mendeklar itu? Kalau saya di pertemuan kan banyak sudah sebagian besar dari warga di tempat saya tinggal, mereka tahu saya seorang hamba Tuhan. Sekarang seorang pendeta, Bapak Ibu Saudara, dan biasanya seperti kemarin Minggu ada kerja bakti bareng, kemudian ada jalan sehat bareng, ada acara-acara dalam rangkaian 17-an. Ya kalau hari Minggu saya sudah sampaikan di forum itu Bapak Ibu, karena saya ini pelayan Tuhan, jadi kalau hari Minggu ya berkaitan dengan kegiatan-kegiatan di lingkungan saya tidak bisa ikut ya, karena saya punya tanggung jawab ya di gereja. Ya, minggu kemarin istri saya masak nasi ya, pagi-pagi masak nasi dan kebetulan lupa. Akhirnya anak saya Helen yang harus
menyerahkan ke ke Balai RT untuk ambil bagian. Bisa. Kita ini dipanggil untuk menjadi garam dan terang di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang belum percaya. Kita nggak usah malu, ya. Kita seringkali, ya, boleh dikatakan kita ini makantar-kantar, menyala-nyala, nyala abangku ketika di gereja, tapi ketika di luar melempem, ya, ditanya, oh Bapak orang Kristen, Bapak Ibu Saudara nggak usah malu. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Kita ini mengikuti Allah yang hidup, percaya pada Allah yang hidup. Kenapa tidak kita ini malu? Dia yang memberikan jaminan, bukan hanya di sini, bukan hanya di dunia, tetapi sampai kepada kehidupan yang kekal. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat beberapa ayat, walaupun ini sudah sering kali saya sampaikan, mari kita perhatikan bersama-sama di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat. Bapak Ibu bisa membuka, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 4 ayatnya yang ke-12, Bapak Ibu bisa memperhatikan ayat ini, ya. Nanti siapkan Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-6, ya. Memang ayat-ayat berbicara tentang jaminan keselamatan. Ya, Kisah Para Rasul pasal 4 ayatnya yang ke-12, ya. Ini Bapak Ibu Saudara, alasan kita tidak boleh malu. Memang dalam konteks ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus ada dalam penjara karena Injil, karena Kristus, karena mempertahankan iman, karena berjuang di dalam iman, dan banyak di antara saudara-saudara sepelayanan itu yang meninggalkan dia. Mari kita akan lihat bersama-sama. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, di dalam Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi keselamatan satu-satunya hanya ada di dalam Kristus Yesus. Jaminan kehidupan yang kekal hanya ada di dalam Yesus. Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-6, ya. Ayat yang terkenal ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Nanti Yohanes pasal yang ke-10 ayat 10, ya. Yang terakhir, mari kita perhatikan bersama-sama ayat yang ke-6 dari Injil Yohanes pasal 14. Kata Yesus kepadanya, kepada murid-muridnya, khususnya pada Thomas, ya. Thomas ini kan kritis pemikirannya Bapak Ibu Saudara, logis begitu. Dan Tuhan Yesus menjawab, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hanya melalui Yesus kita sampai kepada surga. Karena Dia yang sudah hadir, yang sudah datang, yang sudah turun ke dalam dunia untuk mengasihi kita, mengasihi Bapak Ibu Saudara. Kita bersama-sama sudah diselamatkan oleh anugerahnya. Yohanes 10 ayat 10, ya. Mari kita perhatikan bersama-sama. Pencuri itu, ya. Bapak Ibu bisa melihat ayat ini, kita akan membacanya Bapak Ibu Saudara. Yohanes 10 ayat yang ke-10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada jaminan bagaimana kehidupan kita, ya. Kita menikmati, mengalami kehidupan sejati, kehidupan Kristus. Saudara-saudara, di dalam kehidupan kita bersama-sama. Nah, kalau kita perhatikan bersama-sama, saya akan kembali ke dalam 2 Timotius pasal yang pertama. Bapak Ibu bisa memperhatikan di balik tadi, ya. 2 Timotius pasal pertama ayatnya yang ke-15 Bapak Ibu Saudara, dan ayatnya yang ke-16. Mari kita perhatikan ayat 15. Engkau tahu bahwa semua mereka yang ada di daerah Asia Kecil, ya, di daerah Asia Kecil di mana Rasul Paulus melayani,
berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat kepada keluarga Onesiforus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang ya pada masa itu, maksudnya ketika Rasul Paulus di penjara kemudian meninggalkan meninggalkan Rasul Paulus sendirian, dan bagaimana seorang Rasul Paulus berjuang begitu luar biasa. Tetapi itu tidak membuat dia kemudian mengalami kegentaran, ketakutan, Bapak Ibu Saudara, tetapi justru dia semakin kuat dan teguh di dalam Yesus. Bahkan ada salah satu orang percaya namanya Onesiforus yang mengasihi Rasul Paulus, mengunjungi ketika dia ada di dalam penjara. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari dalam kehidupan kita ini setiap hari berinteraksi di dalam satu kehidupan yang nyata. Bagaimana dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, kita sungguh-sungguh membuktikan ya sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh mengenal Kristus dengan benar, sehingga apa? Ya nggak usah malu, ya nggak usah kemudian kita ini Bapak Ibu Saudara menyampaikan, bahkan dalam kehidupan kita secara nyata kita harus memberikan sebuah bukti Bapak Ibu Saudara bahwa kita sungguh-sungguh orang yang hidup di dalam Yesus, yang beriman kepadanya. Hidup kita adalah hidup yang boleh menjadi berkat. Kalau tadi di awal saya sampaikan ya, hidup yang menjadi garam dan terang. Nah, itu penting dalam kehidupan kita. Jangan malu ya, jangan kita kemudian dalam kehidupan sehari-hari mengingkari, tetapi mari kita semakin kuat dan semakin teguh di dalam Yesus. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan lihat hidup penuh dengan keyakinan iman. Ada di bagian akhir dari 2 Timotius pasal yang pertama, di bagian akhir itu dikatakan demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi aku tidak malu karena aku yakin, aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Ini bukan berbicara pemeliharaan, berbicara melulu tentang berkat. Kalau dalam konteks ini, pemeliharaan kekuatan Allah, keyakinan Paulus bahwa Allah senantiasa menopang sehingga imannya tetap teguh, Bapak Ibu Saudara, hal itu sangat penting. Jadi dalam kehidupan kita bukannya pemeliharaan, hidup kita enak, hidup kita sehat, hidup kita diberkati, tetapi ini berbicara bagaimana dalam pertandingan iman kita bisa selesai sampai pada garis akhir. Itu yang sangat penting. Kalau Bapak Ibu lihat bersama-sama di dalam 2 Timotius pasalnya yang keempat ini ya, Bapak Ibu mari kita akan membuka. Ada beberapa ayat ya. Ayat yang kelima sampai ayatnya yang ke-8 ya. Ini pertandingan iman yang terjadi dalam kehidupan seorang Rasul Paulus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan melihat bersama-sama apa yang disampaikan Rasul Paulus pada Timotius. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang memiliki pengenalan yang benar akan Kristus itu
seperti ini Bapak Ibu Saudara. Bagaimana seorang Rasul Paulus begitu yakin, begitu percaya, begitu optimis. Bahkan kalau kita lihat, ini sebenarnya kan hari-hari terakhir dia ada di Roma dalam menanti bukan menanti yang baik Bapak Ibu Saudara kalau secara manusia, tetapi menanti kematian, menanti eksekusi. Bagaimana dia dihukum mati, tetapi perhatikan dengan baik. Secara manusia, secara daging, dia menderita begitu luar biasa, tetapi secara roh, secara iman, dia begitu teguh, begitu kuat, begitu luar biasa. Karena apa? Karena kalau kita kembali ke dalam 2 Timotius pasal pertama ayat yang ke-12, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi pada pagi hari ini kita diingatkan satu hal yang begitu luar biasa. Bagaimana kekuatan Allah yang sanggup memelihara iman kita kepada Yesus. Kekuatan di dalam memikul salib, ya. Allah sanggup menopang kehidupan kita ketika kita menghadapi penderitaan, sehingga kita bisa menyelesaikan pertandingan iman seperti yang dilakukan oleh seorang Rasul Paulus. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Roma pasal 8 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-30. Mari kita perhatikan bersama-sama di dalam Roma pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-8 sampai ayat 28 ya. Roma 8 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-30. Firman Tuhan mengatakan demikian, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Ya, ini juga berkaitan dengan pengharapan ya bagi anak-anak Allah. Berkaitan juga dengan penderitaan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Perhatikan ayat yang ke-30, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga yang dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang akan dimuliakannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi kalau kita memperhatikan dari ayat-ayat ini, Tuhan itu turut bekerja di dalam kehidupan kita. Kita tidak berjuang sendiri, kita tidak hidup sendiri, ada penyertaan Allah. Makanya saudara-saudara, kalau kita mengenal Dia dengan benar, kita tidak akan menjadi orang percaya yang mudah putus asa, yang mudah patah hati, yang mudah kecewa, yang mudah meninggalkan Tuhan. Tetapi kita akan menjadi orang-orang percaya yang setia sampai pada akhir. Terakhir, sebagai penutup, kita telah dipanggil menjadi anak-anaknya, dan kita harus menyadari Bapak Ibu Saudara bahwa kita tidak berjalan sendiri di dalam pertandingan iman. Ya, kalau kita sudah hidup di dalam Kristus, kita sudah percaya kepadanya. Dia yang memanggil kita, untuk kita percaya Dia juga yang memanggil kita dan memelihara kehidupan kita, memelihara iman kita, sehingga kita tetap bertekun di dalam mengikut Dia ya sampai selesai, seperti yang disampaikan oleh seorang Rasul Paulus. Kita akan kembali membaca ayat yang sudah kita baca, yaitu di dalam 2 Timotius pasalnya yang keempat tadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan membaca bersama-sama ayat ini. Ayat yang ke-7 kita akan baca bersama-sama sebagai ayat penutup. 2 Timotius pasal yang keempat ayatnya yang ke-7, mari kita baca bersama-sama hitungan yang ketiga. 1, 2, 3.
Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Itulah Bapak Ibu Saudara, pribadi yang sungguh-sungguh mengenal Kristus dengan benar, pasti dapat menyelesaikan pertandingan iman sampai pada garis akhir. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kebenaran firman-Mu yang telah menguatkan kami, mengingatkan kami dan mengajar kami Tuhan, untuk kami tetap teguh, tetap kuat, karena kami sadari kepada siapa kami percaya. Kami menyembah kepada Allah yang hidup, Allah yang mengasihi kami, yang kuasanya tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan Engkaulah yang terus Tuhan mengalirkan kuasa-Mu dalam kehidupan kami ketika hidup kami berpaut kepadamu. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkau terus menolong setiap jemaat-Mu, sehingga kami tidak meninggalkan Engkau, tapi tetap teguh, tetap kuat, tetap kokoh di dalam Yesus. Karena kami tahu Engkaulah Allah dan Juru Selamat kami yang telah mengasihi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan pujikan pujian respon ini ya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Kita pujikan pujian ini sebagai respon kita dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita terima bersama-sama. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan, di setiap musim kehidupan. Waktuku kuat maupun lemah, waktuku kuat maupun lemah. Katakan tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru sekali. Yesus selamanya. Yesus harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari dengan segenap hati Bapak Ibu Saudara, dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku, yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan, di setiap musim kehidupan. Waktuku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru sekali. Yesus
harapanku takkan hilang, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, takkan hilang, karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Waktu saya serahkan kepada Pak Diakon Denny untuk kita melanjutkan ibadah kita dengan memberi persembahan, baik persembahan untuk Natal juga nanti kita akan menerima pengumuman, dan setelah itu nanti Bapak Gembala akan menutup dalam doa penutup dan doa berkat. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk firman Tuhan telah disampaikan, kiranya boleh menjadi berkat tuntunan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan selalu memberkati dalam kehidupan kita, baik jasmani maupun materi. Mari kita persiapkan persembahan perpuluhan terbaik buat Tuhan. Firman Tuhan berkata, bawa seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apa aku tidak bukan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Kantong warna hitam untuk persembahan perpuluhan, kantong warna merah untuk persembahan pembangunan. Mari kita persiapkan dengan menaikkan pujian, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Sertaku sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisi. Aku percaya, aku percaya sekalipun aku dalam lembah gelap, sekalipun aku. Kami undang yang bertugas dari PBI untuk dapat melayani persembahan. Kau besertaku, sekalipun badai topan datang menerpa, aku percaya, aku percaya
Mari kita serahkan persembahan ini melalui doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini bersama-sama kami dapat memberikan apa yang terbaik buat Engkau Tuhan melalui persembahan kami, persembahan perpuluhan, persembahan pembangunan. Engkau yang akan memberkati setiap tangan-tangan memberi Tuhan, dan persembahan Tuhan apakah dikelola dari gereja ini semata-mata untuk pelayanan kami, mengembangkan, menjangkau jiwa-jiwa, dan untuk kemuliaan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sangat kuasa-Mu, dalam nama Tuhan kami adalah kami yang hidup Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa oleh puji Tuhan. Amin. Mari bersama-sama kita akan memperhatikan beberapa pengumuman melalui multimedia. Shalom Jemaat Gereja Baptis Indonesia Tlogomulyo Semarang. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan berita sepekan. Yang pertama, mohon kehadiran pengurus dalam rapat pengurus gereja siang ini mulai pukul 11 siang. Yang kedua, ini adalah minggu kedua, hari Rabu, 17 September 2025 adalah saatnya kita melaksanakan doa dan puasa. Mari kita hadir dalam ibadah doa dan pujian sore harinya pukul 6 sore di gereja. Yang ketiga, hari Kamis dan Jumat adalah saatnya kita bergabung di KPW kita masing-masing. Mari jemaat, kita bertumbuh bersama dalam iman dan kasih melalui kelompok pembinaan warga. Yang keempat, kelas dasar-dasar iman Kristen atau kelas persiapan baptisan dan keanggotaan akan segera dimulai. Masih dibuka kesempatan bagi jemaat atau simpatisan yang rindu untuk menjadi anggota dan bertumbuh bersama melalui GBI Tlogomulyo. Silakan segera mendaftarkan diri. Dengan menjadi anggota gereja, kita memiliki hak untuk melayani dan dilayani. Untuk formulir pendaftaran atau jika ada pertanyaan, silakan menghubungi Ibu Ina. Nomor WhatsApp sudah tertera di buletin ini. Yang kelima, kita sudah memulai persembahan dan janji iman Natal. Dari anggaran 30 juta, puji Tuhan sudah tercatat janji iman jemaat sebesar 13.030.000 rupiah. Masih ada kekurangan sejumlah 16.970.000 rupiah. Persembahan dan janji iman Natal ini akan berlangsung sampai dengan akhir Desember 2025. Bagi jemaat yang menghendaki amplop janji iman, silahkan mengambil di meja penerima jemaat. Terima kasih untuk jemaat yang sudah ambil bagian untuk menggunakan kembali amplop janji iman yang sudah dikumpulkan. Yang keenam, mengundang seluruh jemaat untuk hadir dalam Praise and Worship Night yang akan dilaksanakan pada Sabtu 11 Oktober 2025 pukul 6 sore. Praise and Worship Night adalah malam pujian dan ucapan syukur kita. Untuk itu akan melibatkan organisasi gereja dan KPW, baik dalam acara maupun dalam mempersiapkan perjamuan kasih. Mari bersukacita bersama menggemakan pujian bagi Tuhan kita. Untuk berita sepekan, silahkan Bapak Ibu Saudara dapat menyimak di dalam buletin yang Bapak Ibu Saudara telah terima. Gereja mengundang jemaat bergabung dalam ibadah doa. Yang pertama, doa pagi online setiap hari Selasa pukul 4:30 sampai 5:30 pagi. Yang kedua, doa Hana untuk kaum wanita setiap hari Selasa pukul 3 sampai 4:30 sore. Yang ketiga, doa dan pujian setiap hari Rabu pukul 6 sore sampai selesai. Kemudian, doa pagi setiap hari Sabtu pukul 4:30 sampai 5:30 pagi di gereja. Dan yang terakhir, doa Daniel dilaksanakan jemaat 3 kali sehari, dan untuk waktunya, jemaat dapat menyesuaikan masing-masing. Gembala Sidang, pemimpin gereja dan seluruh jemaat Gereja Baptis Indonesia Tlogomulyo Semarang mengucapkan selamat ulang tahun untuk jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Yang pertama, Ibu Magdalena Rosi Resita. Yang kedua, Ibu Retno Ayu Septianingrum. Yang ketiga, Bapak Yosafat Sugianto. Yang keempat, Ibu Yohana Rokayah. Yang kelima, Ibu Hilda Indria Septiawanti. Dan yang terakhir, Bapak Titus Eko Susanto.
Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Dan Tuhan Yesus memberkati. Kembali kami undang dari PBI dapat mengedarkan kano persembahan untuk persembahan khusus acara Natal nanti. Terima kasih untuk pelayanan dari Bapak dalam PBI, dalam persembahan pagi hari ini. Saat ini kita akan mengakhiri ibadah, kami undang Pak Gembala dapat berdoa dan berdoa berkat untuk jemaat semuanya. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan mengucap syukur dan menerima doa berkat. Kita mau berdiri bersama-sama. Bapa di surga, Bapa yang baik yang mengasihi kami, Tuhan Yesus Juru Selamat kami naikkan syukur kepadamu atas kasih kemurahan-Mu, Engkau yang sudah memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Kami boleh menaikkan pujian, syukur, penyembahan kami kepada Tuhan. Dan juga berkat firman Tuhan sudah kami terima, yang terus membangun iman kami, untuk kami lebih memahami, mengerti akan karya Yesus yang besar bagi kami. Terima kasih Tuhan, sehingga semakin meningkatkan, menguatkan iman kami, untuk kami lebih setia kepada Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu ini, berkat Allah yang maha tinggi, mengurapi, memberkati hamba-Mu, sehingga hamba-Mu terus dapat dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi seluruh jemaat-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk gereja-Mu Baptis Trogomulyo, yang Tuhan sudah berkati sampai saat ini. Bahwa terus gereja-Mu ini bertumbuh, baik kualitas maupun kuantitas. Jadikan gereja-Mu ini pancaran berkat bagi semua orang, sehingga banyak orang yang datang kepadamu, bertobat kepadamu melalui gereja ini. Berkati seluruh jemaat-Mu di dalam segala hal, bahwa mereka bertumbuh, dewasa akan pengenalan akan Kristus, masuk di dalam rancangan kehendak Tuhan yang baik dan yang sempurna, dengan hidup beriman kepada Yesus, taat setia akan firman-Mu, hidup bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu saat mereka bekerja, bisnis, usaha, jualan, maupun apa yang mereka lakukan untuk kehidupan mereka hari lepas hari. Diberkati Tuhan,
dituntun, dibimbing oleh Tuhan sehingga berhasil dengan baik. Yang masih sekolah dan kuliah juga diberkati Tuhan dengan kecerdasan, kepandaian, ketekunan sehingga dapat menyelesaikan studinya dengan baik dan tepat pada waktunya. Kami berdoa untuk setiap keluarga diberkati Tuhan dengan damai sejahtera, sukacita surgawi, di mana kasih Kristus ada di dalam setiap keluarga, suami, istri, anak, membangun keluarga yang sejahtera, sukacita dan bahagia di dalam Kristus. Kami berdoa untuk kaum muda, dan khususnya generasi penerus gereja ini, diberkati mereka Tuhan, untuk langkah hidup mereka, masa depan mereka. Engkau memberkati, mengurapi, sehingga mereka boleh berhasil memuliakan Tuhan, menjadi saksimu dan melayani Engkau. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini hadir beribadah kepada Tuhan. Kami berdoa untuk mereka di dalam pergumulan mereka, supaya Tuhan berikan kekuatan, keteguhan iman mereka, pertolongan kepada mereka untuk menyelesaikan segala pergumulan mereka, memberikan kemenangan yang ajaib yang dari Tuhan. Juga segala permohonan mereka untuk hidup mereka, untuk masa depan mereka, Engkau mendengar, Engkau menerima segala keluh kesah mereka, ucapan syukur mereka, permohonan mereka, dan Tuhan memberkati, menjawab segala permohonan mereka dengan baik sesuai dengan berkat yang Kau limpahkan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk mereka yang sakit, kami berdoa untuk Bu Rosa, kami berdoa untuk Bu Ratini, Bu Oktaviani, dan juga kami berdoa untuk Ibu Trimo, kami berdoa untuk Bapak Yesel Sunardi, Pak Budi Wibowo, juga Eri, juga kami berdoa untuk Pak Haryanto, untuk juga kami berdoa untuk Irman Listiana. Kami mohon lawatan-Mu atas mereka semua. Engkau menjamah mereka, mengangkat segala sakit penyakit mereka, dan suat sembuhkan dengan kuasa mujizat-Mu. Terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu kepada mereka. Mereka yang lemah iman, Tuhan jamah mereka, Roh Kudus menjamah hati dan pikiran mereka, sehingga mereka sadar dan kembali bertobat setia kepada Tuhan Yesus. Terima kasih atas kemurahan-Mu. Bapa di surga, kami berdoa untuk mereka yang berulang tahun juga diberkati Tuhan dengan kesehatan yang prima, umur yang panjang, giat di dalam melayani Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan dengan sisa hidup mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kasih setia dan kemurahan-Mu senantiasa terus menyertai dan memberkati. Kalau saat pagi ini kami akan meninggalkan tempat ibadah kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, juga kami akan masuk di dalam sekolah minggu. Tuhan memberkati kami semuanya. Tuhan menuntun langkah hidup kami. Firman-Mu menjadi pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Hikmat-Mu menguasai pikiran kami untuk kami dapat memikirkan masa depan, memutuskan segala sesuatunya dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Jauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana dan pencobaan. Namun kasih setia, kemurahan Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal senantiasa bersama kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara beribadah dengan setia dan tulus di hadapan Tuhan, saat ini pulanglah dengan berkat Tuhan yang melimpah, kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus, terus akan menuntun membimbing langkah hidup saudara dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sole Deo Gloria. Haleluya. Haleluya. Amin.
Amin. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan